Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbagi mengenai segmentasi citra. Fungsi segmentasi citra ini adalah memisahkan objek yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya atau penelitian selanjutnya dengan objek yang tidak kita perlukan. Misalnya dalam sebuah foto itu ada background. Nah, background itu kita hilangkan. Jadi kita ambil hanya fotonya saja. Salah satu metode segmentasi citra yang cukup populer ini adalah deteksi tepi. Nah, deteksi tepi ini sudah ada beberapa model, yaitu Roberts, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, pada latihan ini kita akan mencoba menggunakan metode segmentasi citra dengan deteksi tepi menggunakan Roberts, Prewitt, Sobel, dan Kenny. Nah, contohnya kita ambil gambar kameramen titik JPG, gambarnya sudah grayscale. Kemudian kita berikan fungsi edge, ya. Kemudian dari gambarnya kita ambil variabel gambarnya, kemudian kita gunakan metode Roberts. Kemudian untuk yang variabel Prewitt kita gunakan metode dengan Prewitt. Yang E_Sobel kita gunakan dengan Sobel, yang E_Kenny kita gunakan metode segmentasi dengan deteksi tepi Kenny. Kemudian hasilnya kita tampilkan, kita buat dua baris, dua kolom. Jadi ada pada bagian pertama kita tampilkan dengan metode Roberts, gambar kedua kita tampilkan dengan metode Prewitt, gambar ketiga kita tampilkan dengan metode Sobel, dan gambar yang keempat kita tampilkan dengan metode Kenny. Nah, di sini kita berikan axis image, yang kita memberikan sumbu X, angka pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini kita berikan juga image SC, jadi ada skala untuk gambarnya. Dicoba ditampilkan hasilnya. Gambar pertama ini menggunakan metode Roberts, kemudian gambar kedua menggunakan metode Prewitt, gambar yang ketiga menggunakan metode Sobel, dan keempat menggunakan metode Kenny. Adalah low pass filter. Low pass filtering ini adalah proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi. Jadi fungsi low pass filter akan menyebabkan citra akan menjadi lebih halus, ya, atau lebih blur. Nah, aturan di dalam low pass filter, semua koefisien kernelnya harus positif, ya. Kemudian yang kedua adalah jumlah semua koefisien kernel harus sama dengan 1. Kembali lagi ke contoh menggunakan Octave. Nah, untuk contoh low pass filter, kita cek di sini. Tipe data untuk gambar adalah Win8, integer 8 bit. Kemudian untuk low pass filternya, ini tipenya adalah double. Kemudian kalau kita cek di sini, sesuai dengan persyaratan low pass filter tadi, semuanya dalam bentuk positif. Kemudian kalau kita jumlahkan, nilainya adalah 1. Kemudian kita simpan di variabel hasil 1.
kita gunakan konvolusi ya. Gambarnya kita ubah ke tipe double sesuai dengan tipe dari variabel LPF ini. Kemudian setelah hasilnya kita simpan di hasil 1 dan hasil 2, kita akan tampilkan ketiga gambar ini ya ke dalam plot 1 baris 3 kolom. Gambar yang pertama kita tampilkan gambar aslinya, gambar yang kedua kita tampilkan hasil low pass filter yang pertama dengan konvolusi 11111111111/9. Kemudian gambar yang ketiga kita isi dengan hasil low pass filter yang kedua dengan konvolusinya 1/16/8/16 dan seterusnya. Jadi ini gambar aslinya, kemudian ini hasil low pass filter yang pertama dengan matriks /9. Kemudian yang ketiga adalah gambar low pass filter yang kedua. Pembahasan berikutnya adalah high pass filter. High pass filtering ini adalah proses filter yang melewatkan komponen citra dengan nilai intensitas yang tinggi dan meredam komponen citra dengan nilai intensitas yang rendah. Jadi high pass filter ini akan menyebabkan tepi objek nanti lebih tajam dibanding dengan area sekitarnya. Nah, aturan kernel untuk high pass filter yang pertama adalah koefisien kernel boleh positif, negatif, atau 0. Kemudian jumlah yang kedua, jumlah semua koefisien kernel adalah 0 atau 1. Kita coba menggunakan oktav sebagai berikut. Pada contoh high pass filter, kita ambil gambar yang sama yaitu kameramen. Kemudian sesuai persyaratan tadi, kernelnya boleh negatif, boleh juga 0, boleh juga positif. Di sini ada contoh semua. Ada yang negatif, ada yang 0, ada yang positif. Kemudian jumlahnya harus bernilai 0 atau 1. Ya, kemudian hasil high pass filter ini nanti kita simpan di variabel hasil 1 dan hasil 2. Nah, kalau kita cek di tipe datanya atau tipe image-nya, untuk gambar ini integer 8 bit, hasil 1 juga sama, hasil 2 juga sama. Untuk high pass filternya tipenya double. Nah, kemudian hasil dari high pass filter ini kita tampilkan ke dalam subplot 1 baris 3 kolom. Kemudian gambar yang pertama adalah gambar aslinya, gambar yang kedua hasil high pass filter yang pertama, gambar yang ketiga adalah hasil high pass filter yang kedua. Kita coba dijalankan atau di running. Nah, ini gambar aslinya dan high pass filter yang pertama, kemudian ini adalah hasil high pass filter yang kedua.